Itu pula yang di hati kita. Nah itulah burung beo tadi Bu, dia hafal. Ibu hafal Asmaul Husna, tapi udah ndak lengket di hati Ibu arti Asmaul Husna tuh gitu Bu kan. Allah Maha melihat, awak ndak juga kelakuan yang ndak kita buat Bu ya. Kita tuh sering menghadapi sama dengan masalah burung beo ini sebetulnya Bu. Orang tua ibu dulu udah bilang, aku ndak suka sama calon suami kau Nina, agak lain menurut papa. Papa nih suuzon, buruk sangka sama orang. Aku kalau ndak sama dia nikah apa biar aku tetap perawan sampai tua. Akhir menikahlah ibu dengan pilihan ibu. Rupa betul kata orang tua ibu, jahat Bu. Itu dia berdoa lah sama Allah, ya Allah, engkau mengatakan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Aku udah baik, ngapa suami aku macam ini? Padahal udah pernah diingati orang tua ibu dulu, makanlah cinta tuh Bu. Jangan sampai apa pula memburukkan Allah pula untuk kesalahan kita. Cobalah cek, pasti kita yang salah terhadap masalah yang kita hadapi. Nah itulah muhasabah jiwa itu maksudnya itu Bu ya. Jadi kita introspeksi sendiri, kenapa kok kita kajian rutin di sini AC kok tidak dihidupkan? Kenapa mic tidak dihidupkan? Saya telepon tadi pengurus, mohon maaf saya Ustadz, saya sudah kasih nomor yang ke ibu-ibu itu. Seharusnya ada adab untuk ngasih tahu. Jangan main datang aja tanpa harus pemberitahuan. Padahal nomor sudah ada. Maksudnya itu ada pintu dong sedikit gitu Bu kan. Jangan dianggap uang infak itu membayar masjid. Kan. Jadi sampai ke situ tuh Bu. Jangan sampai kami kan infak, jadi seolah-olah masjid ini dibayar dong gitu. Infak itu untuk operasional masjid, bukan untuk menyewakan gedung. Nomor sudah kami kasih Ustadz, apa salahnya telepon sehari sebelumnya? Kami besok mau ngaji, ada pintu yang diketuk, itu maksudnya tuh Bu ya. Nanti kita, kita kan bayar kan Kak, lain lah mengurus masjid nih ya Kak ya, AC dimatikan ya. Sampai Pak Tony bilang, mohon maaf atas layanan masjid yang kurang pagi ini ya Ustadz. Ada miskomunikasi antara komunitas dan takmir masjid. Saya sudah bagi tahu komunitas untuk berhubungan koordinasi selalu dengan takmir masjid sebelum kegiatan dilaksanakan. Saya heran juga tadi Bu, ini kenapa nih? Kok nggak hidup AC-nya? Kenapa mic-nya seperti ini? Oh, akhirnya saya maklum. Oke, lebih tinggi adab daripada ilmu, itu maksudnya itu Bu. Saya pun kadang syukur juga Bu, kami ini kan karena diuji dengan kemuliaan ini kan sok juga gaya kami ini Bu. Jadi Bu jangan salah juga, kami ini ada juga yang ego karena dimuliakan tuh ada juga Bu. Sampai saya ingat misalnya nih Bu ya, ada kita tidak disediakan tempat parkir untuk ustadz, ada ustadz yang tidak jadi ceramah Bu. Kan sombong dia Bu ya. Jadi ada juga di kami ini kena seperti itu tuh Bu. Jadi mana yang ini kan bagus kita omongin gitu ya Bu. Jangan kita nanti, karena ada dua sisi pandangan nanti Bu. Menurut kita benar, menurut ini kita kan bayar kan Kak. Kita misalkan sering seperti itu Bu. Kecuali kita tidak mau infak ya lah. Oh ini masjid bukan dibayar, nanti kayak gitu jadinya Bu ya. Infak itu untuk operasional, ada pintu yang harus kita ketuk, harus kita kasih tahu. Itu biasa tuh Bu. Istilahnya assalamualaikumnya, walaupun kan orang tuh udah tahu kita rutin. Ada rasa saling menghargai, itu maksudnya itu Bu. Jadi saya tadi sempat saya telepon nih pengurus masjid ini, kenapa? Mohon maaf ya Ustadz, jangan salahkan takmir kami mohon maaf, saya sudah kasih nomor handphone kepada ibu-ibu itu agar ditelepon sehari sebelumnya, jadi ada komunikasi yang baik. Nah, itu maksudnya itu Bu. Karena kadang anak-anak tuh akhirnya tinggal aja, nampaknya ibu-ibu nih nganggap udah infak tuh udahlah tuh terima beres saja, jadi kayak gitu, jadi saling salah persepsi jadinya ya Bu ya. Nah ini termasuk dalam muhasabah jiwa kita juga nih pagi ini Bu, karena panas juga tadi kan Bu ya, nggak hidup jadi saya ingat juga tuh, kenapa di Masjid Al Husna ada majelis taklim yang tidak boleh lagi di sana. Tentu ada miskomunikasi. Saya pengurus, saya telepon karena saya ngisi kajian di situ. Ini kenapa
majelis ini tidak diizinkan lagi, apa masalahnya? Akhirnya mereka cerita. Jadi kita tuh ada hal berendah-rendah diri lah gitu Bu ya. Anggap aja ya, kita dapat tempat aja udah alhamdulillah. Susah sekarang cari tempat kajian misal gitu ya Bu ya. Jadi bisa saling menghargai satu sama lain. Nah ini. Kemudian lagi Bu ya, ada kita ini menganggap bahwa kita bisa bahagia di dunia ini kalau kita punya banyak harta. Itu kadang Bu, yang ditakutkan Rasulullah itu apa Bu? Bukanlah yang kutakutkan kepada umatku ini kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Nah, karena persoalan harta itu tuh Bu ya, banyak di antara kita ini yang terputus silaturahim karena harta. Nah, itulah jahatnya harta itu Bu. Jangankan kita lagi, waktu perang Uhud, sahabat Rasulullah itu kan udah talak 3 sama dunia nih Bu, bisa kena gara-gara nengok harta itu tumpuk di tengah. Akhirnya yang udah dipesankan Rasulullah di atas bukit, jangan ada yang turun, apapun terjadi di bawah, kalian jaga kami dengan panah kalian dari atas. Gara-gara nengok harta itu tumpuk, nanti kita tidak kebagian, turun Bu, tinggal 10 orang di atas lagi. Nah itulah dikepung orang kafir. Kalahlah umat Islam di perang Uhud. Sebab apa tadi Bu? Ngumpulkan harta. Nah ini yang harus kita hati-hati Bu ya. Harta usahakan di tangan, jangan sampai di dalam jiwa. Ibu tengok enggak di Arab Saudi itu mobil harga 3 miliar untuk ngangkat rumput kambing sama orang tuh. Jadi mereka memiliki bukan untuk dimuliakan, untuk dihinakan. Untuk ngangkat rumput kambing, untuk ngangkat batu bata. Bukan karena mereka sombong Bu, mereka ingin membuktikan harta itu bukan untuk kemuliaan bagi kami. Kalau kita Bu, enggak usah 3 miliar lagi harga mobil Bu, 200 juta aja tiap sebentar diintip di kaca. Risau kita berharta, risau jiwa. Salah bawa sendal aja ke masjid, tak tenang di dalam masjid lagi Bu kan. Makanya banyak ibu-ibu nih yang pergi tarawih itu bawa sendal kiri sama kiri Bu. Sampai pusing orang maling nengok, kok kiri aja sendal orang di masjid ya. Kita berharta, risau gitu Bu. Nah ini kita ini juga nih Bu ya, siapapun, mau dia orang tahu agama atau orang biasa, harta inilah yang akan menghancurkannya. Saya lihat fenomena banyak ustadz-ustadz, sebentar dia di travel umroh ini, sebentar di travel umroh ini. Gara-gara apa kira-kira tuh? Duit kan? Duit lah Bu. Ini lebih baik daripada ini lebih baik daripada ini. Ditawarin duit segini, itulah duit tuh Bu. Sampai kadang-kadang dia bilang ke jemaah, ibu-ibu kalau umroh bersama saya, hotel dekat dari masjid, kita pakai kereta cepat. Rupa situ hotel jauh Bu, nggak ada pakai kereta cepat. Macam mana nih Ustadz? Katanya pakai kereta cepat. Qadarullah ibu-ibu, bersabarlah, memang akan ada ujian setiap kali kita berada, diolahnya lah jemaah Bu. Jadi itu ya Bu ya, bukan orang biasa aja, sampai kadang-kadang orang tahu agama pun duit inilah yang kadang menghancurkan tuh. Misalnya ibu akan nengok nanti kami yang akan hadir di setiap ada pilwako, ada pileg, semua karena apa kira-kira ceramah di depan mereka, kan karena dibayar mahal kan Bu. Nah itu loh duit itu. Padahal kadang tidak kenal lah sama orang yang minta apa nih Bu. Jadi ibu jangan ragu, pilihlah bapak ini. Siapa dia? Kadang kita tidak kenal, kecuali kenal ya Bu ya. Nah, ini puji-puji lah, pakai pantun-pantun lah tuh Bu. Datanglah ibu-ibu pengajian nih pakai pantun lah, dapat alat rebana seset. Bapak hati selembut kapas, kemudian sebening embun tak kapan-kapan lah bapak tuh macam itu hati ya. Dapatlah rebana seset. Ya kan sebelum mulai pengajian diumumkan tuh, perlu Bapak Wali Kota ketahui, kami di majelis ini sudah lama tidak memiliki alat rebana dan seragam. Jadi mudah-mudahan kehadiran Bapak ini bisa memfasilitasi agar kami ibu-ibu ini semakin semangat mengajinya. Dibacalah pantun sedikit kan Bu ya.
Hati bapak sebening embun, selembut kapas. Ada. Saya jujur termasuk orang yang geli kalau pas ada wirid permata gitu, Bu. Saya tidak tahu bahwa ada undang pejabat. Itu agak malu saya duduk di situ tuh, Bu. Ingat saya bulan November 2023, saya nih ada masuk setiap Rabu ganjil nih, Bu, sore nanti nih ya. Ada saya masuk 2 kali dalam 1 bulan di pengajian ibu-ibu. Karena yang pengajian sesungguhnya itu yang seperti ini, Bu. Kalau tabligh akbar tuh saya tidak anggapnya pengajian, itu kita show, kita rame-ramai. Ilmu nggak dapat loh, Bu. Kalau pas ngaji gini nih, inilah yang ilmu dapat nih. Yang rutin seperti ini, inilah yang ilmu. Jadi pas November 2023 tuh masuklah ibu-ibu caleg, dia mau nyalon gitu ya, Bu ya. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Nanti ketua majelis taklimnya bilang, Ustadz ada ibu caleg, dia mau menyampaikan misi dan visinya. Oh ya enggak apa-apa, Bu, silahkan aja. Saya agak diuntungkan juga, Bu, kadang nanti ceramah tinggal 10 menit lagi kan, Bu. Amplopnya segitu juga, Bu, kan enak saya. Itu kalau canda-candanya ya, Bu ya. Habis itu, Bu, mulailah ibu tuh ngomong, Assalamualaikum ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan. Saya butuh dukungan ibu-ibu semua, dan saya tahu kehadiran ibu-ibu di sini meninggalkan keluarga, meninggalkan suami. Saya ada sedikit rezeki membawa sembako untuk ibu-ibu, 5 kg beras, kemudian 1 kilo minyak goreng, ditambah gula, ditambah indomie 1 kardus, kemudian telur 1 papan. Mungkin nanti nama-namanya tolong dicatat ya Bu Emma. Ini family Bu Emma namanya ini, Bu, kan? Sibuk lah. Iya, Bu. Datang catatlah nama gitu, Bu ya. Datanglah sembako tuh. Apakah ibu-ibu sudi mensupport saya untuk maju? Iya, Bu, pokok kami milih ibu. Tolong ajarkan kami, Bu, tutorial mencoblosnya. Udah senang loh hati Bu tuh, Bu. Saya duduk depan dia aja, Bu. Rabu ketiga masuk caleg lain, Bu. Nah, Ustadz ada ibu caleg lagi, saudaranya Bu Rita. Ini ada Bu Rita lah nih, Bu, family Bu Rita. Tadi family Bu Emma yang minggu lalu. Buka pertamanya aja, Bu. Ibu-ibu sudah punya seragam? Belum, Bu. Nah, saya akan membuatkan seragam untuk ibu-ibu. Nanti tolong diukur ya, Bu ya. Nanti nama dicatat ya Bu Rita. Ini family Bu Rita, nanti Bu kan. Selain saya memberikan seragam kepada ibu-ibu, saya juga membawa sembako ya ibu-ibu ya. Itu mungkin namanya sudah dicatat tadi ya. Dedi tolong ambil di mobil ibu. Ini Dedi nama apanya, Bu, sopirnya. Ambillah sembako, Bu ya. Kemudian saya mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Kebetulan saya ada rezeki, masing-masing ibu-ibu mendapatkan 200.000 rupiah. Apakah ibu sudi mendukung saya? Iya, Bu, kami pokok milih ibu lah pokoknya. Yang saudara Bu Emma tadi, Bu, tuh terdiam dia, Bu, kan? Adalah yang baik, Bu. Tidak boleh kita gitu, Kak. Kita kan udah milih. Apa sama kau di 200.000? Apa baju? Saya duduk depan tuh nampak saya, Bu, bertengkar ibu-ibu tuh, Bu. Sosok baiklah kau mah. 200.000 lagi yang kemarin cuma apa? Kau bilang sembako, 5 kilo ini sembako, ya seragam ya. Aneh kok nih ya kan, aku posoin nak tahan di depan, Bu. Itulah duit deh, Bu ya. Ngeri enggak, Bu? Ngeri, Bu, kalau udah urusan harta tuh, Bu. Nah, itu yang membuat kadang syahadat kita ini bermasalah jadinya gara-gara harta ini ya, Bu ya. Karena untuk mendapatkannya itu orang banyak menghalalkan segala cara asal dia bisa mendapatkannya. Memang di jalan yang baik itu, Bu, berat, Bu. Berat hidup kita, tapi tenang jiwa kita. Itu bedanya, Bu. Harta nggak dapat, jiwa tenang. Kalau kita bilang orang miskin tuh susah hidupnya, Bu, dia tidur enak malam tuh, Bu. Dia utang nggak ada, orang nggak berani ngutangkan dia, Bu. Tidurnya enak malam, Bu. Yang orang kaya kadang pusing dia tidur malam tuh. Siapa yang mau sekolah besok lagi ini ya? Nah, ini sini sama juga, Bu, kan? Kita bilang orang miskin susah, ternyata dia lebih enak kadang tidurnya. Ini saya ambil contoh nih, Bu. Saya lihat ya, Bu ya, dalam 20 orang yang sakit jantung, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Artinya laki-laki ini banyak tukang olah daripada
perempuan, maka jantungnya gampang kena, Bu. Ibu-ibu kan cuman gini aja, misal gini, deh, abang ada dapat duit di kantor, tapi duitnya tidak jelas tuh deh, abang pulang, istri kan suka gitu aja, Bu, kan. Bodoh abangnya, jangan lurus betul hidup abang tuh, Bang. Banyak orang yang jahat daripada abang di Indonesia nih, tapi tidak selugu abang nih. Heran aku nengok abang nih, kan cuman gitu aja, Bu. Yang berpikir yang kena periksa kan dia, kan tidak ibu. Jadi maka banyak laki-laki ini yang kena jantungnya dia, Bu. Karena dia yang nanggung resiko itu, gitu, Bu. Nah jadi misalnya nih, Bu, kenapa laki-laki itu banyak sakit jantung? Hidupnya tidak tenang, duitnya banyak. Misalnya dari kantor buat seragam anggaran 850.000 sama upah jahit, bahannya tuh ini. Dia berkeliling nyari bahan yang di bawah itu tapi sewarna, Bu. Apa ndak kena jantungnya kan, Bu? Keliling dia sendiri, Bu, kan. Udah letih. Udah dapat bahan yang setara. Berbisikkan lah ke orang toko tuh, kalau ada orang kantor saya nelpon bilang harganya sekian ya, nanti kena saya nanti. Datanglah kawan, cair bang, ada, suruhlah kawan diam, kasihlah duit lagi, Bu. Batuklah security 50 tuh, Bu. Kan risau hati jadinya tuh kan, Bu, ya. Duit banyak, Bu, duit banyak, hati risau. Ibu mungkin tidak berjaya. Saya ngisi di lembaga pemasyarakatan tuh, Bu, banyak pejabat di dalam, Bu. Rata-rata mereka yang udah mau bebas tuh, Bu, malas mau bebas. Enak kami di sini, Ustaz, walaupun duit tidak ada, hati tenang, sholat kami puasa. Nah itu ya, Bu, ya. Jadi kita jangan sampai menganggap hartalah satu-satunya yang harus kita perjuangkan untuk buat kita bahagia. Tapi, Bu, kalau ibu kuat mencari dunia tapi berarti harta ibu itu untuk orang lain, silahkan kaya, Bu. Kejarlah dunia tuh, silahkan ibu kaya. Tapi kalau misalnya rasanya penderitaan membuat ibu dekat kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang membuat ibu jauh dari Allah. Jadi jangan terkecil hati bila ibu ada yang menderita saat ini. Allah sedang menunggu kita, Bu. Bujuklah Allah sejadi-jadinya. Kalau kita sedang kaya saat ini, banyak-banyaklah berarti untuk orang lain. Kadang nanti jadi penyesalan loh, Bu. Saya ada nengok di Pekanbaru nih, masjid tuh banyak belum jadinya lagi, Bu. Sementara pengurus masjidnya itu orang yang sangat kaya raya. Saya hantam waktu pengajian tuh, tapi bukan maksud untuk menyindir dia, mengingatkan seperti ini. Karena kalau menurut saya dengan harta yang sebanyak itu, Bu, kecil membangun masjid segitu tuh gitu. Tapi alhamdulillah rupanya Bapak tuh tersinggung dia dengan apa yang saya sampaikan, Bu. Dia yang paling serius dengar saya tuh, Bu, ya. Akhirnya, Bu, dikeluarkannya lah semua hartanya untuk menyelesaikan masjid itu. Karena saya heran, risau saya, Bu. Masa tidak selesai masjid nih, sementara Bapak ini sangat kaya. Jadi pas dengar dia meninggal, Bu, sedih hati saya, Bu. Rupanya udah disiapkannya seluruh uang untuk membangun masjid itu sampai selesai. Itu gunanya, Bu, kita tersinggung dengar pengajian itu gunanya tuh, Bu. Ini kadang dicari pengajian, Bu, yang sesuai-sesuai aja sama nafsunya, Bu. Pertanyaan Ibu itu terus ingat saya, Bu. Ustadz, apa hukumnya kita mencukur bulu alis? Dia mencari ustadz yang bisa membilang tidak apa-apa. Itu kan aneh, Bu. Saya ingatkan, Bu, Ibu udah 3 kali loh nanya sama saya. Sama 4 ustadz yang lainnya udah saya telepon juga. Sama enggak pertanyaannya? Dia nunggu yang sama gitu, yang membolehkan, kan aneh gitu, Bu, ya. Yang cocok sama hatinya, yang tidak akan tersinggung dia. Kita tuh ngaji memang harus tersinggung kadang, Bu. Malah Ibu mungkin kalau dengar pengajian ini, ustadz ini dari tadi aku ditembaknya terus ya. Padahal enggak, Bu. Ini nih yang rutin biasa terjadi sama orang. Kita kalau udah sama harta tuh, Bu, ada yang makin rendah hati. Ada yang punya harta tuh menjadi sumber kesombongan bagi dia. Menjadi kesombongan bagi dia. Misalnya dia habis beli gamis yang harga 7 juta, Bu, itu Bu buat langsung VT-nya tuh, Bu. Jalan nanti kakak sebelah kanan, nanti ke kamera, kak, aku sebelah kiri.
Tuh bertengok kan mereknya tuh Bu, begini kan tuh arah ke kamera apa mereknya. Nah, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Jadi ini Bu, coba kasih tahu saya di mana unsur itu. Kan kita ingin memperlihatkan ke orang bahwa bersyar'i itu bagus. Oke lah kalau itu niat ya Bu ya. Tapi rasanya tidak mungkin Bu gitu ya Bu. Pasti kita kadang udah tulus betul kita, misalnya Ibu bikin video, Assalamualaikum guys, saya hanya mengingatkan ini hari Senin ya guys, saatnya kita puasa sunnah. Awalnya Ibu ikhlas nih Bu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, kita puasa sunat ya guys. Nah, Ibu puasa, Ibu udah ikhlas, masuk komen Masya Allah kakakku menyala kan itu kan. Kena komen itu Bu berubah hati. Kakak memang jak gadis macam ini lagi, padahal baru mulai Bu, Senin Kamis ya tuh. Nah, itu maksud saya ya Bu ya. Awalnya kita ikhlas Bu, ikhlas kita. Nah, tapi kadang kena pujian tuh tidak tahan kita Bu. Jam 2.30 dini hari, sayang videoin mama mau sholat tahajud. Nah itu dia mau diposting malam itu juga Bu, karena tidak tahu orang nanti itu sholat apa. Oke lah Bu, Ibu gara-gara Ibu seperti itu tuh termotivasi orang. Nah, cuman takutnya nanti berubah dia Bu. Ini saya udah lama nggak posting di IG Bu, karena saya payah meluruskan hati itu Bu. Udah sangat lama, mungkin udah 3 bulan. Karena takut saya Bu, misal kita posting ceramah, Alhamdulillah Ustaz, misal gitu ya Bu ya. Kadang lain juga hati kita nih Bu. Jadi memang meluruskan niat, makanya dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas Bu. Saking tersembunyinya. Nah, cuman ya udahlah, pokoknya kalau tidak lurus niat minta ampun aja lah kita sama Allah lagi ya Bu ya, agar jangan terlalai betul kita dengan pujian. Nah ada orang dia tidak butuh duniawi Bu, dia butuh penghargaan. Atau ada juga Bu, dia tidak butuh duit, dia butuh popularitas. Kalau duit dia udah kaya Bu. Nah, cuman alhamdulillah sumbangan dari Bu Hajah saya tuh. Tapi namanya tidak mau disebutkan, hamba Allah 5 juta. Saya nggak mau nulis nama. Orang tahu Bu. Saya kadang ketawa loh Bu, bisa belum puasa acara hati ke hati itu Bu ya. Ada bapak-bapak hamba Allah 3 juta, orang tahu sama dia, Pak Zainal hamba Allah 3 juta, apa gunanya gitu. Kan sama juga tidak kan Bu, bagus tulis betul nama gitu Bu kan. Jadi ada orang dia nggak butuh duit, dia butuh popularitas. Sampai saya ingat Bu, harus mencatat nama pengurus, karena dia harus disampaikan Bu, yang terhormatnya harus lengkap nama dia beserta gelarnya. Kalau tidak disampaikan Ustaz, masalah nanti jadinya. Oh saya paling senang Bu, karena menyenangkan hati orang bagi saya pahala. Sebutlah semua gelarnya tuh Bu, baru ngangguk-ngangguk bapak tuh Bu. Karena saya tahu orang kalau udah banyak minta penghargaan di luar, biasa udah tidak dihargai lagi di rumah Bu. Mungkin azab dia sama istrinya, mungkin nggak Bu ya. Jadi dia tidak dihargai lagi di rumah, dia butuh penghargaan di luar. Itu aja tandanya Bu. Orang-orang yang pengen dihargai di luar, biasanya dia udah tidak dihargai lagi di rumah. Misalnya Bu, ada ibu-ibu cerita sama saya, yang tidak berhenti, cuman napas saja dia berhentinya cerita Bu. Saya tahu dia berarti tidak didengar orang dia di rumah. Jadi tugas saya mendengarkannya gitu. Tapi kan kemampuan saya ini terbatas juga Bu, untuk mendengarkan itu ya Bu ya. Cuma napas saja berhenti ya Bu. Jadi kan Ustaz, tapi gini Ustaz, agak susah juga ya Bu ya. Saya kira mengerti. Ini berarti Ibu nih, dia tidak dihargai suaminya, tidak pernah diajak ngomong sama suaminya, tidak dihargai. Jadi saya kena imbasnya untuk mendengarkan dia satu napas. Kadang saya bingung Bu, saya mau makan gitu kan Bu kan kadang di pengajian tuh ada tuh Bu kan. Jadi kan Ustaz, nah itu tak terletak balik kan Bu, nah, jadi saya mengunyah Bu, karena dia butuh ho'oh lah kadang Bu kan, butuh ho'oh, butuh kalimat iya Bu. Awak dia tusuk suap dia jadi Bu. Nah itu Bu,
Ada orang tidak butuh popularitas, dia butuh gelar yang banyak, itu ada juga. Kalaulah memang kekayaan, kekuasaan, popularitas yang membuat kita bahagia, Bu, seharusnya kan Fir'aun jauh lebih bahagia kan, Bu. Fir'aun kekuasaannya ngeri, Korun kekayaannya banyak, tetapi mereka justru kaya, berkuasa, makin menderita jadinya, Bu, karena takut tergeser, takut kehilangan. Dan itu juga memicu penyakit juga di dalam jiwa kita jadinya, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan popularitas, sehingga terhapus semua pahala kita di akhirat gitu. Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu, Bu, pernah apa kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, angkatlah aku jadi gubernur Mekah. Kata Rasulullah, kau lemah. Jadi walaupun soleh, Bu, belum tentu bisa jadi pemimpin gitu, Bu. Kau lemah Abu Dzar. Anak mau Rasulullah itu meletakkan orang sesuai pada tempatnya, Bu. Makanya ada anak kecil macam siapa namanya, Usamah bin Zaid, umur 16 tahun jadi panglima perang karena dia cocok. Malah anak buahnya Abu Bakar sama Umar, Bu. Jadi Rasulullah itu meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Salah satu yang bisa membuat kita ikhlas dalam hidup ini, Bu, kalau kita concern kepada kelebihan kita, bukan menjadi orang lain. Kenapa Finlandia menjadi pendidikan nomor 1 di dunia? Sebab mereka mengajarkan ke muridnya sesuai dengan bakat yang ada pada dirinya. Kalau kita kan harus jadi pegawai, nah enak kau nanti bayarlah berapa, itu kena itu, Bu. Karena saya tengok, Bu, guru yang ikhlas itu mereka tidak akan memandang uang. Siapa di Indonesia nih, Bu? Pak Andi Santoso, seorang guru honorer di Malang, Jawa Timur, gaji 300.000 sebulan. Pengeluaran dia pergi ngajar 50.000 satu hari, Bu. Berapa tekornya tuh, Bu? Pulang ngajar, cari kayu dia di hutan, Bu, untuk ongkos dia besok pagi. Dan itu berjalan selama 17 tahun tanpa ngeluh. Sebab apa? Dia cinta sama bidang tuh. Kalau cinta nih, Bu, sama ibu atau cinta sama bapak dulu, Bu, atau bapak mencintai ibu, sepanjang apapun gelar bapak tetap takut dia sama ibu. Kan sering seperti itu, Bu. Saya kalau sama istri ini, Ustaz, tegas saya, Ustaz. Sesuai yang Ustaz sampaikan tuh, kita harus tegas di baliknya. Nggak lama satu nelfon istrinya, Bu, dia macam kucing kena lidi, Bu. Iya, Ma, iya sama Ustaz Nazil nih, Ma. Iya pulang langsung nih, Ma, langsung ya. Macam kucing kena lidi rupanya. Orang kalau udah jatuh cinta, Bu, sehebat apapun bodoh jadinya, Bu. Nggak. Suami saya itu ditampar aja saya, Ustaz. Jadi macam mana, Bu? Tapi itulah, Ustaz, nanti nggak jumpa rindulah. Kan bodoh dia itu, Bu. Ya, orang kalau udah jatuh cinta bodoh, Bu. Itu ngerinya tuh, bucin ya, Bu ya. Bucin ya. Udah diceritakan sama kawan, sekarang nih ndak tahan aku lagi Kak, kawankan aku ke pengadilan agama, kita ngambil form tuh, Kak. Kita tanya lah, suami aku ini ndak bisa lagi. Sore udah berpeluk balik, Bu Neonda. Kawan yang udah emosi nengoknya, muak lah nengok dia tuh. Tiap hari diburukkannya suaminya, dia baik terus. Di WA jadi, Kak, kita ke pengadilan agama. Nggak tega lah kakak menangis-nangis, abang tadi minta maaf. Kan inilah, Bu ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan ya, Bu ya. Jangan sampai kita ini menjadi budak duniawi sehingga kita melupakan Allah. Tetap kalau kita di jalan kebaikan tuh, Bu, berat. Macam ibu pergi pengajian ini kan berat, Bu. Kadang ibu tersinggung dengan apa yang disampaikan Ustadz tuh gitu kan, Bu ya. Pasti ada terasa kita, Bu. Dia malu, Bu. Saya pernah, Bu, sampai tidak mau ibu-ibu tuh ngundang saya lagi gitu, Bu. Wajar enggak dia tersinggung? Wajar saya rasa, Bu gitu. Saya menganggap saya salah gitu.
Ibu tuh mungkin jadi renungan juga bagi dia gitu ya, sama-sama merenung lah Bu gitu. Waktu itu saya sedang ngaji, kita sedang ngaji ini, kemudian mungkin ibu itu tersinggung ketika saya mengatakan maaf ibu, bisa nggak main HP dulu. Tersinggung ibu tuh mungkin, padahal saya sengaja ibu yang main HP itu sebelah sini, saya mandangnya ke sana, ibu bisa. Rupanya tersinggung, ngomong ala nih Ustaz tuh, aku ini kan urusannya privasi, masalah jualan aku belum selesai lagi kak, orang jadi tidak diundang orang lagi. Memang seperti itu, saya harus introspeksi diri, jamaah juga introspeksi diri gitu. Sejak itulah saya tidak berani negur ibu-ibu lagi Bu gitu. Kadang Bu ya, ada penjualannya belum selesai lagi Bu, kak baca WA yang warna hitam habis. Saya kan nampak di depannya Bu, saya diam aja Bu, tidak ada masalah lah gitu. Saya terpikir juga sama saya Bu, kalau saya tegur, saya yang besar dosanya, saya sedang mempermalukan orang di depan orang ramai. Itu lebih tidak bagus lagi. Jadi sama-sama perasa kita jadinya kan Bu ya. Nah kemudian Bu, apa yang perlu kita introspeksikan diri kita ini lagi, jangan menganggap remeh orang. Ini kadang kita nih Bu, semua kita nih Bu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kita ingat Rasulullah itu punya sahabat namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, matanya itu buta Bu, tapi keinginannya belajar Islam itu tinggi, imannya sangat kuat. Waktu Rasulullah sedang ceramah di depan penguasa-penguasa Quraisy, di depan pejabat lah kalau sekarang ya Bu ya, harapan Rasulullah itu cuma satu, kalau sempat penguasa ini masuk Islam, tentu yang lainnya ngikut. Baik sebetul masuk Rasulullah tuh Bu. Rasulullah sedang ceramah, datang Abdullah ibnu Umi Maktum nih Bu. Dia bertanya sama orang, meraba-raba jalan sampailah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau bertanya tentang iman. Langsung masam muka Rasulullah Bu. Aku sedang ceramah, ini datang pula. Itu terasa sama Rasulullah. Dan kadang itu pelajaran juga bagi kami. Kadang kami ini Bu, kalau di depan pejabat agak lain lah, sok gaya kami ini Bu. Kecil aja orang jadinya, udah pernah ngisi pejabat ini gitu. Kadang pun kita ini Bu, selalu menghormati orang berdasarkan kelebihan yang dia miliki, terutama dalam hal duniawi. Jadi penghargaan kita terhadap orang itu tergantung jumlah hartanya kadang Bu, bukan karena kelebihan budinya, akhlaknya. Karena itu terlihat sekali Bu dalam pergaulan. Kalau ibu ini kaya, tekentut dia Bu, busuk kentutnya,